Pak Regen. Halo Pak Toto. Nama Tuhan, shalom semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih buat semua yang hadir di tempat ini, buat sidang jemaat, buat tamu kehormatan kami. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah datang ke tempat ini untuk memberikan nanti jawaban firman-Nya. Biarlah semua kita boleh merasakan pertumbuhan saat ini. Berkat Tuhan dalam ibadah raya kita saat ini, minggu ini. Dan terima kasih. Biarlah kita boleh sama-sama satukan hati kita di hadapan Tuhan. Dan yang mungkin masih ada di luar, boleh silakan masuk. Kita akan sama-sama bergabung untuk ibadah kita saat ini. Terima kasih Bapak yang baik. Mari kita satu dalam doa. Bapak yang kami sembah. Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Kami mengucap syukur ya Bapa buat minggu ini, pagi hari yang indah dan cerah ini Tuhan. Engkau memberikan kami kesehatan, masih memberikan kami kekuatan, semangat untuk kami boleh setia melayani Engkau ya Tuhan. Untuk kami boleh setia mengasihi Engkau dalam hidup kami, dan kami boleh beribadah Tuhan datang ke tempat ini semata-mata karena kami mengasihi Engkau Yesus Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu boleh tinggal di tempat ini Tuhan, menguasai setiap hati kami Bapa, pribadi lepas pribadi. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan turun menaungi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Dan kami menyerahkan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah Roh-Mu Tuhan turun di tempat ini Tuhan, memberkati setiap ruangan ini Tuhan, tempat ini Tuhan, penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari saudaraku, mari sidang jemaat Tuhan, mari kita sama-sama naikkan pujian ini yang berkata, Allah Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. Karena kami rindu ya Bapa, selalu ada dalam kehidupan Tuhan. Tidak berkata suci adalah berkata. Terima kasih Tuhan. Kau
Bagimulah segala pujian hormat, kemuliaan, namamu besar ajaib Tuhan. Kami percaya mengagumi kebesaran kuasa-Mu. Tidak ada seperti Engkau ya Tuhan. Tidak ada seperti Engkau layak ditinggikan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh merasakan kehadiran-Mu. Kuasa-Mu mengalir tempat ini, memenuhi setiap kami, dan kami mau lebih lagi bersorak-sorai, bersuka cita, meninggikan nama Allah yang hidup, nama yang besar, nama yang ajaib, Yesus Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan lebih lagi Tuhan memberkati setiap kami, pribadi lepas pribadi, boleh merasakan pujian yang kami naikkan. Berkati kami, urapi kami Tuhan. Semua yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama kita boleh katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara semua bersuka cita. Dengan Tuhan kasihan Tuhan. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh meluapkan hati kita kepada Tuhan, kita akan merasakan kehadiran nyata dalam hidup kita. Dan Tuhan berkati semua kita mau lebih lagi bersorak-sorai, kita mau besarkan nama Tuhan, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, Yesus Tuhan. Haleluya. Mari kita suka cita kalian buat nama Tuhan yang ajaib, besarkan nama Tuhan. Kita mainkan pujian ini luapkan dari hati kita. Nama Tuhan nama yang besar. Saya merasakan tadinya saya rasanya batuk tiba-tiba meluap kayak seger gitu ya. Karena kita benar-benar sungguh-sungguh menaikkannya. Lakukan buat Tuhan, bukan melakukan berkat di depan ini. Amin. Kita muliakan nama Tuhan, Tuhan tahu apa yang di hati kita. Yuk kita besarkan nama Tuhan, pujilah Dia lebih lagi bersemangat. Tuhan beri kita. Amin. Haleluya.
Kita mau katakan bahwa pujian yang berkata ini bersama Yesus kita dapat melakukan perkara yang besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Nanti ya, nanti dulu. Terima kasih Bapa di surga Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepada Allah kita. Kami berikan kesehatan, kekuatan umatnya semua ya Tuhan. Hari ini kami mengucapkan hanya Engkau yang kami didampingi Tuhan. Ayomin kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga ini. Haleluya. Amin. Mari tambah pujian yang bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama
Firman Tuhan, mari kita angkat pujian kita. Biarlah Yesus yang menjadi alasan kita untuk hidup, karena Dia satu-satunya jalan yang memberikan kita ketenangan, kedamaian, dan kemenangan dalam hidup kita. Dia kata, biarlah kita hidup karena kebenaran. Bahwa tidak ada satu pun yang kita dapat banggakan, semua karena cintanya. Biarlah ini kita berikan hidup kita, agar Dia memimpin langkah kita seturut undangan ini. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh merasakan ya Bapa, kehadiran-Mu saat ini memenuhi setiap hati kami. Sehingga kami boleh melihat taburan firman-Mu dinyatakan pada hari ini Tuhan. Kami boleh melihat kuasa firman-Mu bertindak bagi setiap kami yang mendengar Tuhan. Dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Bapa, biarlah kami boleh merasakan ya Tuhan hari ini firman-Mu yang akan dilayani oleh keluarga hamba-Mu Tuhan. Bapak Herman Tuhan, Kau urapi kehidupannya, Kau berkati kehidupannya. Biarlah Kau berikan hikmat yang luar biasa Tuhan. Sehingga apa yang Kau mau Tuhan di tempat ini, Engkau taruh dalam hatinya Tuhan. Untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh dikuatkan imani lagi, lebih lagi Tuhan. Agar kami tetap setia mengasihi dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat pujian ini berkata, Engkau adalah alasan kami untuk kami hidup ya Tuhan. Untuk kami tetap setia mengasihi Kau. Haleluya. Tiada satu dapat ku banggakan cinta-Mu. Kau memberiku selamatkan hidupku karena cinta-Mu. Hidupku pimpin jalanku, Yesus
Satunya pribadi yang kami puja dan kami sembah ya Tuhan Yesus. Kami tidak dapat hidup tanpa Engkau. Di luar Engkau kami tidak ada apa-apanya. Di luar Engkau kami mati ya Tuhan. Tetapi kami bersyukur kami ada di dalam Engkau ya Yesus Kristus. Kami beroleh hidup yang kekal. Kami beroleh damai sejahtera, sukacita. Kami beroleh segala kekuatan dalam hidup kami. Untuk kami hidup menjalani kehidupan kami yang Engkau izinkan banyak pergumulan dalam hidup kami. Kalau kami hari ini bisa ada di tempat ini, bisa berdatang beribadah kepada-Mu, semua ini karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Kau kumpulkan anak-anak-Mu untuk datang beribadah kepada-Mu. Kami telah memuji-muji Engkau, menyanjung Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Kau pantas menerima setiap pujian yang kami naikkan dengan hati yang tulus ini. Biar apa yang kami lakukan hari ini menyenangkan hati-Mu. Ini tiba saatnya kami mau sama-sama Tuhan merendahkan hati, belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mau sama-sama mempelajari apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Kami ingin belajar betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami. Biarlah Kau kuasai hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu. Mampukan kami untuk menjadi orang, menjadi murid-murid yang mendengarkan akan kebenaran firman. Dan terlebih dari itu, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Hamba yang hadir di tempat ini tidak lebih daripada jemaat yang hadir di tempat ini juga. Biarlah Engkau sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Dan dalam renungan firman ini, hanya nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan waktu ini, kesempatan ini untuk merenungkan firman ini ke dalam kasih-Mu. Kuasailah kami, berkatilah kami semua yang mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya menyapa dulu kita semua. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa ya. Suara saya kalau tidak pakai mic kedengaran nggak? Kurang kedengaran, Pak. Kurang ya? Ada masalah dengan telinga Pak Ayu. Soalnya saya lebih gimana ya? Kalau saya suka ini kalau sampai firman sambil dekat-dekat sama Jumat. Boleh. Biar kalau misalnya Jumatnya ada yang ngantuk saya bisa. Tapi saya percaya di sini tidak ada yang ngantuk. Bentar, saya mau minum dulu. Bapak Ibu semuanya, ini apa? Air. Air ya. Yang mana punya saya? Yang sudah minum. Kok tahu? Selain tadi kelihatan, terus kenapa bisa tahu? Kalau saya tadi nggak lihat, kok bisa tahu yang mana? Sudah berkurang, ya kan? Ada sedotannya. Artinya apa? Kita bisa mengenali ini punya siapa dan punya siapa berdasarkan tanda-tandanya di sini. Berdasarkan ciri-cirinya kan? Ini ciri-cirinya nggak ada sedotan, ini ada sedotan. Ini udah masih penuh, ini sudah berkurang, ya kan? Kita tahu, kita bisa membedakan sesuatu dari ciri-cirinya, dari tanda-tanda. Ayo, punya teleponnya dong. Ditukar. Ya. Yang mana punya Pak Ayu? Yang ini, kok tahu? Karena biasa tengok kan, karena tahu ciri-cirinya nih, ya kan? Punya saya ada lubangnya 2, punya Pak Ayu lubangnya cuma 1 kan. Ya kan? Kita tahu sesuatu dari ciri-cirinya, kita tahu sesuatu dari tanda-tanda. Nah, bapak-bapak yang suka naik motor, saya nggak jadi gitu. Bapak-bapak yang suka naik motor atau bawa mobil, kita kan suka parkir di mall ya, suka kan? Kalau kita parkir di tempat parkir deh.
Pernah nggak ngalamin habis kita parkir, kita pas mau pulang, motor saya di mana ya? Puter nyari, pernah Pak? Kayak gitu Pak? Ya, puter dari tempat parkir, motor saya di mana ya Pak Ayu ya? Nah, tapi akhirnya kita bisa, motor saya itu ciri-cirinya gitu, ya kan? Yang warnanya biru, yang warnanya hitam. Kita mengenali motor kita dari ciri-ciri motor kita, betul ya? Kalau motornya sama semua kita sudah itu. Walaupun motornya sama, kita tetap masih punya ciri-ciri yang kita bisa lihat mana yang punya kita, mana yang enggak. Karena kita bisa membedakan dari ciri-cirinya. Ya. Nah kalau misalnya tetangga kita pas hari Jumat dia pakai sarung terus dia jalan keluar pakai peci, itu ciri-ciri itu artinya apa? Itu tanda-tandanya dia lagi mau pergi sholat Jumat. Ini dia umat Muslim, ya, dia umat Muslim, dia orang beragama Islam. Tapi kalau hari Minggu kita lihat bapak-bapak suka pakai batik rapi-rapi, jalan keluar gitu, pasti dia orang Kristen. Kita mengenali orang dari ciri-cirinya, kita mengenali orang dari tanda-tandanya, ya kan? Sekarang hari ini, kenapa dari tadi saya ngomong tentang ciri-ciri? Karena kita mau belajar hari ini tentang ciri-ciri orang Kristen. Mau tanya di sini, yang hari ini sudah jadi orang Kristen, masih di bawah 5 tahun? Wah, semuanya sudah lebih dari 5 tahun. Yang lebih dari yang di bawah 10 tahun ada? 20 tahun? Yang sejak lahir jadi Kristen? Luar biasa. Saya mau lihat di sini, ya. Kalau kita bilang kita ini sudah jadi orang Kristen dari sejak kita lahir, ya, mau lihat ciri-cirinya mana? Ya, kita belajar hari ini bagaimana sih ciri-cirinya orang Kristen, ya kan? Kalau saya dari zaman engkong saya sudah jadi orang Kristen. Jadi sebelum saya lahir orang tua saya bahkan kakek saya sudah jadi orang Kristen. Nah hari ini kita belajar nih. Kalau kita bilang kita jadi orang Kristen, ciri-cirinya mana? Kita buka firman Tuhan. Saya buka contekan dulu ya, biar nggak salah. Kita buka firman Tuhan di 1 Yohanes 2 ayat 6. Sudah ketemu? Bisa kita baca sama-sama? Bisa baca sama-sama? Sudah ketemu? 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya ulangi bersama semua. Barang siapa mengatakan, artinya siapa saja yang ngomong bahwa ia ada di dalam dia. Dia di sini huruf besar. Berarti dia ini adalah Kristus, ya. Jadi kalau orang yang mengaku kalau dia itu hidup di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Firman Tuhan ini sangat memberkati saya. Saya sudah lama jadi orang Kristen. Dari sejak lahir saya sudah jadi orang Kristen. Ketika satu kali teman saya almarhum Pak Samsudi ngobrol sama saya mengenai ayat firman Tuhan ini, saya disadarkan bahwa ternyata kalau kita ngaku kita ini orang Kristen, apalagi sudah dari sejak kecil, sejak lahir kita jadi orang Kristen, firman Tuhan bilang kita wajib hidup sama seperti Kristus. Ya, kalau kita bilang kita ini orang Kristen, bukan, firman Tuhan tidak berkata kita dianjurkan. Firman Tuhan tidak berkata kita disuruh. Ya, firman Tuhan tidak bilang ayolah. Tapi firman Tuhan ngomongnya apa? Wajib. Artinya apa? Nggak boleh. Enggak. Harus. Kalau orang sini bilang kudu. Kalau kita bilang kita ini orang Kristen, kudu punya hidup seperti Kristus. Kristus hidupnya kayak apa? Ya kita harus seperti dia. Kita mungkin mengenal Kristus dari gambar-gambar ya, pakai daster panjang itu ya, ini jadi gitu. Apakah begitu ciri-cirinya? Kita hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kristus ketika dia hidupnya seperti apa? Itu yang kita lakukan. Ya. Nah kita hari ini bilang kita mau tahu nih
Kalau kita bilang kita ini sudah hidup di dalam Kristus, ya, bapak-bapak yang sudah, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sejak lahir dari Kristen, ciri-cirinya apa? Kalau bapak-bapak ini orang Kristen, tanda, ya tandanya benar, ya, sabar. Orang Kristen tuh ciri-cirinya apa? Suka berdoa, suka bernyanyi-nyanyi, ya, suka memuji Tuhan. Ya, kalau hari Minggu pasti kelihatan rapi, lagi jalan ke gereja. Itu ciri-ciri. Apakah cuma itu ciri-ciri orang Kristen yang kelihatan seperti itu? Ya kan? Hari ini kita mau tahu apa sih yang dilakukan. Nah, firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, kita mau lihat dari Kisah Rasul. Kita buka ayat Kisah Rasul, coba. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Pak Ayub bisa bantu saya, Pak, untuk Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka ini adalah jemaat mula-mula di dalam kitab Kisah Para Rasul. Ketika Yesus sudah naik ke surga, rasul-rasul mereka sering berkumpul, mereka sering melakukan ibadah, dan mereka ini adalah jemaat-jemaat dari rasul-rasul tersebut, dan ikut juga rasul-rasulnya tersebut juga. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya Yesus, ya, ciri-ciri mereka apa? Mereka selalu berkumpul, beribadah, menyembah Tuhan, memecahkan roti. Mungkin hari-hari ini kita nggak bisa melakukan seperti itu. Oh, kita tiap hari kumpul, nggak mungkin, karena kita ada pekerjaan kita masing-masing. Tapi saya mau tanya, kalau kita bilang kita orang Kristen, hari-hari ini kita datang nggak kepada Tuhan dalam doa? Apa kita berdoa tiap hari? Kita datang menyembah Tuhan tiap hari? Apakah kita datang bersaat teduh tiap hari? Kita lakukan itu nggak? Ya? Apakah kita meneliti firman Tuhan seperti yang tadi bangsa disampaikan oleh Pak Ayub, dibacakan oleh Pak Ayub. Mereka berkumpul, mereka meneliti dan bertekun dalam firman Tuhan. Dan mereka lakukannya apa? Tiap-tiap hari. Kalau kita bilang kita orang Kristen, kita lakukan nggak seperti yang dilakukan oleh jemaat? Kita tiap-tiap hari baca firman Tuhan. Kita tiap-tiap hari melatih disiplin kita, berdoa pada Tuhan. Kasih waktu minimal. Ya, 15 sampai setengah jam lah kita punya saat teduh dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Bukan cuma di gereja ini saja kita bikin ibadah ketemu sama Tuhan, tapi di rumah kita masing-masing bersama keluarga kita juga bangun ibadah. Karena di sini dibilang apa? Mereka bertekun meneliti firman, itu di mana? Di rumah mereka masing-masing. Bukan di gereja aja. Pada hari Minggu mungkin kita bisa berkumpul, merayakan, ya, berkumpul untuk memuji Tuhan bersama, tapi di rumah kita masing-masing kita melakukan nggak seperti yang dilakukan jemaat mula-mula di dalam kitab Kisah Rasul ini? Kita meneliti hukum. Ya. Jadi ciri-ciri pertama orang Kristen, ya, kalau kita baca melalui ayat firman Tuhan yang barusan dibacakan oleh Pak Ayub itu di Kisah Rasul, itu adalah mereka melakukan firman. Mereka berdoa, mereka bertekun dalam firman, mereka melatih disiplin diri mereka, bahkan mereka juga menyembah kepada Tuhan, menyembahnya setiap saat lagi, setiap hari mereka lakukan. Itu yang dilakukan oleh jemaat di kitab Kisah Rasul, jemaat mula-mula. Pertanyaannya hari ini, kita lakukan nggak seperti yang dilakukan oleh jemaat ini? Itu ciri-ciri mereka. Apakah kita juga punya ciri-ciri yang sama hari ini? Yang saat teduhnya suka bolong-bolong. Sini semua saat teduh? Saat teduh semua Pak ya? Belum saat teduh? Nah, jadi apa? Bolong-bolong, tapi harus terus dilakukan. Kalau bolong, ditambah lagi besok. Ya, kalau belum lupa berdoa, ya segera berdoa. Nah, kalau kita bilang kita ini orang Kristen, ya, firman Tuhan bilang kita wajib hidup sama seperti Kristus. Kristus lakukan apa? Kristus melakukan firman Tuhan. Ya, Kristus selama hidupnya ada di dunia, yang dilakukan apa? Dia melakukan firman.
Dia taat kepada perintah Bapa di surga, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Apa yang dilakukan Yesus ketika ada di dunia ini? Ketika 3,5 tahun kira-kira dia berada di dunia ini, pelayanan dia apa yang dilakukan? Dia mengasihi, dia mendoakan orang, dia menyembuhkan orang, dia berkunjung dari satu desa ke desa, dari kampung ke kampung, ya kan, dari kota ke kota untuk melayani orang. Kita mungkin panggilannya bukan seperti Kristus untuk melakukan seperti pendeta jalan-jalan sana sini, tapi kita pasti bertemu dengan orang-orang di sekeliling kita, orang-orang di sekitar kita, orang di rumah kita, ya, istri, suami kita, anak-anak kita, tetangga kita. Apakah kita mengasihi mereka seperti Kristus mengasihi mereka? Apakah kita melayani mereka seperti Kristus melayani orang-orang itu? Apakah kita menyampaikan firman Tuhan kepada mereka, mengajari mereka seperti Kristus mengajarkan? Karena firman Tuhan bilang apa? Kalau siapa yang berkata bahwa ia ada di dalam dia, di dalam Kristus, itu wajib hidup sama seperti Kristus itu. Kristus hidupnya apa? Melayani. Kristus hidupnya siapa? Berdoa buat orang, menyembuhkan orang, jadi berkat buat orang. Kita udah jadi berkat belum? Kita udah hidup seperti Kristus lah hidup belum? Kristus melakukan firman. Hari ini kalau kita bilang kita ini orang Kristen, kita udah lakukan firman belum? Maaf ya Pak Yuk, hari ini kita korbannya agak keras sedikit nih. Ya, karena kalau kita sampai firman Tuhan nggak boleh kasih yang lembek, harus agak keras sedikit. Supaya apa? Supaya melek. Supaya kita jadi nggak sia-sia kita datang ke sini. Kalau kita datang ke sini cuma buat nyanyi-nyanyi, udah itu pulang, ada gunanya. Tapi kita harus dapat apa firman yang Tuhan mau sampaikan buat kita. Nah, kalau kita bilang kita ini orang Kristen, tapi kita tidak pernah melakukan apa yang diperintahkan firman, saya mau tanya, kekristenan Anda model apa? Saya berdiri di sini, saya menyampaikan ini, saya bukan berkata bahwa saya sudah sempurna melakukan semua itu. Saya nggak bilang kalau saya itu sudah hebat melakukan firman Tuhan. Saya sudah melakukan saat teduh terus, atau saya berdoa terus. Saya juga sebagai manusia, saya juga sering naik turun dan mengalami juga yang namanya bolong. Pernah, ya kan? Baca Alkitab contohnya bolong karena kesibukan. Bisa, tapi itu tidak membuat saya mundur. Saya terus maju, lakukan lagi. Datang kepada Tuhan, lakukan firman. Saya datang di sini, nyampaikan sini bukan berarti saya lebih hebat dari Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar untuk melakukan firman. Kita sama-sama menjadi pelaku firman. Cuman mungkin saya lebih dulu mendengar. Bapak Ibu baru sekarang mendengar contohnya. Nah, ciri-ciri orang Kristen yang pertama adalah menjadi pelaku firman. Sudah belum kita hidup sama seperti Kristus hidup, menjadi pelaku firman, melakukan apa yang disuruh oleh firman Tuhan, ya, terutama mengasihi, mengampuni, ya, memberkati orang, mendoakan orang. Sudah belum? Apakah hari-hari kita masih seperti orang-orang di luar sana yang hatinya dipenuhi dengan kedengkian, kebencian, bukan hatinya Kristus yang dalam diri kita? Ya. Yang pertama apa? Kalau mau jadi orang Kristen, ciri-cirinya apa? Melakukan firman. Coba ikutin sama saya. Satu, melakukan firman. Melakukan firman. Terus yang kedua, Bapak Ibu pernah baca tentang Abraham? Ya. Di Kejadian 24, Abraham ketika dia sudah punya anak yang namanya siapa? Ishak. Tahuan nih dalam baca Alkitab. Abraham punya anak tunggal namanya Ishak. Ishak ini ketika dia sudah dewasa, dia bilang dia pengen supaya Ishak ini punya istri. Dan dia ngomong sama dia punya hambanya yang paling dia percaya, ya. Di di Kejadian 24 ya, coba kita buka. Kejadian 24. Kejadian 24. Judulnya Ribka dipinang bagi Ishak. Ya, Ribka dipinang bagi Ishak. Kita buka ya. Kejadian 24. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua
dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya. Saya mau jelasin ini dulu. Abraham ngomongnya sama siapa? Hambanya yang paling tua di dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Di sini tidak disebutkan namanya siapa, ya, tidak disebutkan namanya siapa, tapi kita bisa lihat, ya, kalau menurut itu saya, perenungan saya di Kejadian 15 ayat yang kedua. Coba kita buka. Kejadian 15 ayat yang kedua bunyinya begini. Abraham menjawab, "Ya Tuhan, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak?" Ini ceritanya ketika Abraham belum punya anak. Abraham ngomong sama Tuhan. "Dan yang akan mewarisi rumahku ini ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Ya. Jadi Abraham itu punya hamba yang paling dia percayai, ya, yang nanti diberi kuasa paling besar di rumahnya. Kemungkinan besar ini orangnya adalah orang ini nih, namanya Eliezer. Dan Eliezer ini adalah orang Damsyik. Artinya apa? Si Abraham ini dan si Eliezer ini tidak dari satu suku yang sama, tidak dari satu daerah yang sama. Abraham kan dari tanah Uz kan, ini dia dari Damsyik. Artinya dia dari bukan satu bangsa, belum ada bangsa sih waktu itu kan. Cuma mereka nggak sekampung lah istilahnya, ya kan? Orang yang berbeda, maksudnya dari orang yang mungkin si Abraham ini kalau di sini ini kayak orang Jawa, nah, si Eliezer ini orang Sunda, ya Eliezer tapi bukan Barade ini, sama namanya bukan Barade ini, Eliezer hambanya si Abraham. Jadi ketika Ishak sudah besar, Abraham ngomong sama hambanya yang paling dipercaya, yang dikasih kuasa paling besar itu, yang kemungkinan akan dia warisin itu ketika dia belum punya anak. Hamba yang paling dipercaya dia ngomong, kemungkinan namanya Eliezer. Dia ngomong gini, "Eliezer, saya kan udah tua, anak saya udah besar. Kamu tolong carikan istri buat anak saya. Tapi kamu nggak boleh bawa anak saya pergi kamu harus carikan istri ke kampung halaman saya. Kamu jangan carikan istri dari orang yang nggak satu suku sama saya. Kamu harus bantu saya pergi ke kampung saya, cariin istri buat anak saya." Si Eliezer bilang, "Kalau perempuan itu nggak mau gimana, Pak Abraham? Apa saya ajak aja si Ishak ya?" "Nggak boleh, kamu aja sendiri yang pergi. Karena apa? Tuhan yang sudah memberkati saya akan menyertai kamu pergi ke sana. Bawa tuh perlengkapan, bawa tuh kalau kita mau nikah tuh bawa mas kawin. Bawa tuh mas kawin. Ya bawalah unta segala macam perhiasan dia bawa. Jalanlah tuh si hambanya ini Eliezer sampai ke dekat kampung halaman itu, dan dia ngomong. Nah, coba kita lihat sini ya, ayat yang ayat yang ke-12. Kejadian 24 ayat ke-12, situ dikatakan, "Lalu berkatalah ia," hambanya ini ngomong ini. "Tuhan," di sini Tuhan dia huruf besar bukan? Berarti itu nama Allahnya Abraham, ya kan? "Tuhan, Allah tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham." Coba kita teliti, dia punya doa, ya. Dia tuh bukan berdoa kepada Tuhannya dia, karena dia nggak satu kampung nih sama si Abraham. Si Abraham dari tanah Uz, si ini dari Damsyik. Dan pastinya kalau dia beda daerah, pasti dia punya dewa juga sama, dia punya sesembahan pasti beda. Si Abraham ketika dia masih di tanah Uz, ya, orang tuanya itu bukan orang tua yang percaya kepada Allah Yahweh, kepada Tuhan Allah, bukan. Mereka orang tuanya Abraham menyembah dewa-dewa yang lain juga. Dan orang ini Damsyik itu juga pasti bukan orang yang menyembah, asal muasalnya itu bukan orang yang menyembah Tuhan Allah kita, Tuhan yang sama dengan Abraham, pasti beda. Tapi kita lihat di sini, si Eliezer hamba ini, dia berdoa kepada siapa? Tuhan yang berbesar itu, Allah tuanku Abraham. Artinya dia apa? Dia orang yang nggak seagama dengan Abraham, tapi dia berdoa buat Tuhan, berdoa kepada Tuhannya Abraham. Dia percaya juga kepada Tuhannya Abraham, betul nggak? Ya, dia ketika melakukan tugas itu, si hamba ini itu berdoa kepada Tuhannya Abraham. Dan dia bilang,
Tuhan, kalau seandainya kejadian kayak gini nih, saya kan lagi nunggu di sini nih. Kalau ada perempuan datang kasih saya minum air dan timbain air buat ternak-ternak saya, dialah orang itu yang jadi istrinya tuanku bisa. Belum sempat selesai dia ngomong, si Ribka datang. Oh, nawarin dia, mau minum, kasih minum. Ini saya kasih minum juga buat unta-untamu, buat ternakmu katanya. Dia langsung apa yang dia lakukan? Dia langsung ayat yang ke-26 dia bilang, ayat yang ke-26 berbunyi gini. Lalu berlututlah orang itu, maksudnya si hambanya itu, dan sujud menyembah Tuhan. Serta berkata, terpujilah Tuhan Allah tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari tuanku itu, dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku ini. Bayangin, si Eliezer ya, yang nggak sekampung sama si ini, yang dewanya, yang Tuhannya mungkin berbeda dengan Tuhannya Abraham. Dia sampai menyembah kepada Tuhannya Abraham dan berkata, terpujilah engkau Tuhan. Ya kan? Dan setelah itu kita lihat lagi. Setelah dia udah bertemu dengan si Ribka undang dia ke rumahnya, ya. Kakaknya Ribka, si Laban, undang dia ke rumahnya, dan dia datang ke situ dan dia menceritakan, dan dia ditanya, Eliezer tujuan ke sini mau ngapain? Ya kan? Mau ada apa gitu? Kok bisa sampai ke sini? Eliezer menjawab gini. Dia bilang, saya ini hambanya tuanku namanya Abraham. Abraham itu masih saudara dari si Nahor dan diceritakan seperti itu. Dan tuanku itu Abraham itu sangat diberkati Tuhan. Bahkan nyonya saya nih yang udah tua, ya, yang katanya udah mati pucuk, itu melahirkan seorang anak di masa tuanya, dan anak itu dinamakan Ishak. Nah, hari ini saya ditugaskan sama Abraham, tuan saya, untuk carikan istri. Coba ya, dari cerita ini kita bisa lihat seorang Eliezer, seorang hambanya Abraham, yang notabene tidak satu suku dengan Abraham, yang dari kampung yang berbeda, yang pasti punya sesembahan yang berbeda, tapi akhirnya bisa berdoa kepada Tuhan, ya, kepada Allah, bisa menyembah Tuhan, ya, dan bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan atas hidup tuannya. Padahal ini dia orang yang dari tempat yang berbeda loh. Tapi si Eliezer ini bisa sampai berdoa pada Tuhan, menyembah Tuhan, dan bersaksi mengenai kebaikan Tuhan. Bahkan dia memuji Tuhan. Nah, pelajaran yang mau kita petik di sini adalah si Abraham ini begitu luar biasa. Dia sebagai kepala keluarga, dia sebagai pemimpin dalam rumah tangganya itu, hidupnya itu berdampak bagi seluruh keluarga. Sampai dia punya pembantu aja nih, dia punya hamba aja, itu secara nggak langsung, secara tidak langsung tuh jadi orang yang percaya kepada Tuhannya Abraham. Karena dia ini hamba yang paling tua kan, ngikut dia paling lama kan. Hamba yang paling tua itu, dia lihat tuh hidupnya Abraham. Dia lihat tuh ketika Abraham berdoa kepada Tuhannya. Dia lihat tuh ketika Abraham menyembah Tuhannya. Dia lihat tuh ketika Abraham mau ngambil setiap keputusan, Abraham datang ke Tuhan, nanya sama Tuhan. Hambanya itu tiap hari lihat kehidupan Abraham. Artinya apa? Artinya hidup Abraham adalah hidup yang berdampak bagi lingkungannya. Kalau kita bilang kita ini orang Kristen, hidup kita sudah berdampak bagi lingkungan kita. Hidup kita sudah berdampak belum bagi istri, anak-anak, bagi suami, anak-anak, bagi orang tua kita, mertua kita, bagi tetangga kita, bagi lingkungan kita. Hidup kita sudah berdampak belum? Abraham nih yang percaya pada Tuhan Allah kita, hidupnya tuh begitu berdampak. Sampai pembantunya aja nih, hambanya ini bisa nyembah Tuhan loh, bisa berdoa pada Tuhan, bahkan bersaksi nih cerita Tuhannya Abraham tuh begitu hebat, luar biasa. Dia itu ya dari tanah Uz keluar itu nggak cuma bawa seberapa, terus dia diberkati Tuhan sampai berlimpah-limpah, sampai yang istrinya nggak punya anak, di masa tua dikasih anak, luar biasa. Dia bersaksi tentang kehidupannya Abraham. Nah, orang ini kena dampak dari kehidupan Abraham. Dia lihat hidupnya Abraham. Hari ini nih, kita bilang kita orang Kristen,
Hidup kita berdampak nggak? Ya, hidup kita kasih dampak yang positif nggak? Apa jangan-jangan orang tahu, oh itu orang Kristen, minggir dulu lah, gitu. Ya, sekarang ini orang suka ngomong gini nih. Kalau misalnya ada satu kejadian, terus dia bilang, oh itu orang Kristen. Ya kan, suka ada komen kayak gitu kan, oh orang Kristen, nah heran, ya, pasti konotasinya apa? Negatif kan? Tapi ada juga orang bilang, oh Kristen. Mana yang mau kita pilih? Komen orang tentang diri kita. Komen yang pertama tadi, oh orang Kristen. Istilah yang apa namanya terkesannya negatif. Atau kalau kita mau mengharapkan orang bilang, oh, Pak Ayub itu orang Kristen. Hidupnya. Oh Ibu, Ayub itu hidupnya. Terlihat. Dampaknya ada. Nah, kita bilang, kita ini tinggal dalam Kristus. Kita ini bilang, kita ini orang yang percaya Kristus. Bahkan sejak dari dulu kita harus dalam Kristus. Sudah berdampak belum hidup kita. Nah, bukan hanya Abraham yang kita pelajari di Perjanjian Lama. Kita lihat kehidupan dari Paulus. Paulus dalam perjalanan pelayanannya ini, ya, kita buka di Filipi 1 ayat 14. Bisa bantu saya? Filipi 1 ayat 14. Filipi 1 ayat 14. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Paulus bilang, saat Paulus melakukan pelayanan, Paulus tuh sampai di penjara, masuk penjara. Dan walaupun dia itu di penjara karena firman Tuhan yang disampaikan, itu nggak bikin firman Tuhan tuh makin mundur. Tapi malah Paulus bilang apa? Malah membuat banyak saudara-saudara berani berkata-kata tentang firman Tuhan dengan tidak takut. Paulus kata firman Tuhan masuk penjara. Nggak membuat teman-temannya, pengikut-pengikutnya jadi mundur. Tapi malah membuat pengikut-pengikutnya, teman-temannya malah makin berani. Sama seperti dia makin berani untuk menyampaikan firman Tuhan. Artinya apa? Hidup Paulus berdampak yang luar biasa bagi orang di sekitar dia, bagi jemaat dia, bagi orang di sekeliling dia. Sehingga orang bukannya menghindar ketika dia dimasukin ke penjara, orang malah makin semangat untuk mengabarkan itu. Paulus. Nah, dan kehidupan Paulus juga dia tidak mau mempermalukan Tuhan, tetapi dia mau memuliakan Tuhan. Filipi 1 ayat 20 dan 21 ngomongnya begini, bunyinya begini. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Dilanjutkan, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah aku. Paulus mau ngomong apa? Hidup saya ini nih, saya nggak mau mempermalukan Tuhan, tapi saya mau memuliakan nama Tuhan, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah aku. Kita bilang kita ini orang Kristen, yang sudah lahir di dalam Kristen, kita hidupnya udah mempermuliakan Tuhan. Apa jangan-jangan kita mempermalukan Tuhan, sehingga orang bilang, aduh itu orang Kristen, utang sana sini, orang Kristen suka gosip sana, gosip sini. Memalukan Tuhan. Kalau kita bilang kita ini orang Kristen, kita udah belum hidup yang berdampak yang positif bagi orang. Seperti Abraham, seperti Paulus. Dia kasih dampak yang positif bagi lingkungannya dia. Ya. Memuliakan nama Tuhan dengan kehidupannya. Bahkan Paulus mengajarkan kita apa? Kalau kita hidupnya jadi orang Kristen, kita harus menghasilkan buah roh. Ada yang hafal buah roh di sini? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Itu nyanyian di apa tuh di sekolah minggu. Jangan diremehkan nyanyian itu. Harus kita hafal, itu harus kita ada di dalam hati kita.
Karena Paulus bilang kita ini harus mengeluarkan buah-buah roh dalam hidup kita. Kenapa buah? Karena buah itu dinikmati orang lain. Ada nggak pohon yang makan buah sendiri? Nggak ada kan? Buah itu pasti dinikmati oleh orang-orang. Dinikmati oleh orang lain, bukan si pohon yang nikmati, tapi dinikmati orang lain. Nah, kita sudah berdampak belum? Kita bisa menghasilkan buah-buah roh belum? Kasihmu mana? Sukacita damai sejahteramu mana? Kesabaranmu mana? Kemurahanmu mana? Penguasaan dirimu mana? Sudah belum kita menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kita? Gitu Pak. Apakah kita jadi orang-orang yang bukannya menebar kasih malah menebar kebencian? Apakah di dalam diri kita adanya hanya kegelisahan yang tak henti-henti dan kegalauan yang tak henti-henti? Nggak ada damai sejahtera. Memang hari-hari ini sulit. Ya, banyak orang di PHK, ekonomi lagi lemah, ya, pekerjaan, ya, usaha mungkin tidak ramai. Tapi apakah hal-hal itu membuat kita kehilangan sukacita? Membuat kita kehilangan damai sejahtera? Sementara Rasul Paulus bilang di Galatia 5 bahwa kita harus punya buah-buah roh. Kita harus menghasilkan buah roh. Walaupun kondisi kita hari-hari ini mungkin tidak seperti yang kita tidak inginkan. Tapi jangan biarkan kondisi itu menghilangkan sukacita kita. Jangan biarkan kondisi kita tidak membuat kita tidak mengasihi. Jangan membiarkan kondisi kita tidak membuat kita memberikan damai sejahtera bagi orang. Tetap kita mengeluarkan damai sejahtera itu. Dan itu butuh perjuangan. Menghasilkan buah itu butuh perjuangan. Butuh usaha kita untuk menghasilkan buah itu. Ya, untuk mengasihi itu kita perlu, walaupun kadang-kadang kita ketemu sama orang. Tuh orang datang lagi nih, kayaknya mau minjem lah, kayaknya mau ngeselin saya lagi nih, ya kan? Terus apakah kita orang Kristen terus menghindari dia? Katanya mengasihi. Artinya apa? Walaupun kadang-kadang kita bertemu dengan orang yang tidak kita, yang perlu kita gumulin gitu, tapi kita tetap harus mengasihi dia, tetap kita harus mengeluarkan kasih kita kepadanya. Artinya apa? Kita terus mengusahakan kasih ini keluar kepada orang itu. Kita mengusahakan damai sejahtera itu tetap ada walaupun pergumulannya ada segede gunung. Tetap merasa nikmati damai sejahtera itu dan percaya firman. Tetap harus ada. Emang ada buah yang keluarnya semalam? Ada nggak? Mangga nih, itu pohon mangga. Kemarin nggak ada, tiba-tiba udah ada pohon, udah ada buah segede gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Proses dari bunganya terus jadi buahnya kecil, bakal buahnya kecil, gede, butuh waktu mungkin bulanan baru bisa jadi besar ya kan. Artinya apa? Menghasilkan buah roh. Kita juga butuh proses, butuh waktu untuk menghasilkan. Nah, kalau kita bilang kita ini orang Kristen, ayo kita lomba-lomba mengeluarkan buah roh agar hidup kita berdampak bagi orang. Oke? Jadi tadi yang pertama apa? Kalau ciri-ciri orang Kristen yang benar, yang sejati itu apa? Melakukan firman. Terus yang kedua, berdampak. Yang ketiga, yang terakhir. Nah, ini yang bikin orang biasanya suka terakhir nih. Sebentar lagi selesai. Sebentar lagi selesai. Yang ketiga, ya. Kita buka di Kisah Rasul 4 ayat 19 dan 20. Kisah Rasul 4 ayat 19 sampai 20. Sebelum saya bacakan, saya ceritain dulu. Jadi Kisah Rasul 4 itu bercerita tentang Rasul Petrus dan Yohanes. Mereka ditangkap oleh pemuka-pemuka agama dan diadili di bait suci. Diadili dan dia dipukul, disiksa, terus mereka akhirnya dikasih tahu begini. Mulai hari ini kalian berdua nggak boleh lagi yang namanya menceritakan atau mengabarkan tentang Yesus orang Nazaret itu. Mereka melarang Rasul Yohanes dan Rasul Petrus untuk bercerita tentang Yesus yang disalibkan itu. Mereka melarang, ahli-ahli Taurat itu melarang mereka melakukan itu. Dan pada saat kedua rasul ini dilarang untuk mengatakan itu, Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat, yang telah kami dengar. Apa yang telah kami lihat dan kami dengar.
Rasul Petrus telah melihat Yesus, telah mendengar tentang Yesus, dan telah mengalami hidupnya bersama dengan Yesus. Dan dia bilang, nggak mungkin bagi kami yang sudah melihat dan merasakan Yesus ini untuk tidak bercerita tentang Yesus. Ya, kami yang udah ngalamin bersama dengan Yesus, kami yang udah ngalamin mujizat bersama Yesus, kami yang udah menerima kasih Yesus, nggak mungkin kami tinggal diam. Kamu suruh saya jangan cerita tentang Yesus, nggak bisa. Kami nggak bisa melakukan itu, karena kami harus lebih taat kepada Allah daripada taat kepada kamu. Kami akan tetap cerita tentang Yesus itu. Kami akan tetap mengabarkan Injil ini. Kami akan tetap sampaikan ke orang-orang bahwa ada juru selamat namanya Yesus. Nggak ada yang bisa menghalangi kami. Ya, nggak ada yang bisa memblokir kami untuk kami menceritakan tentang kebaikan Yesus. Apa yang kita pelajari hari ini? Kalau kita bilang kita ini orang yang tinggal di dalam Yesus, kita sudah ngalamin Yesus, pertolongan Yesus yang sudah kita mengalami berkali-kali dari kita lahir sampai kita hari ini seusia ini, udah berpengalaman dengan Yesus. Apakah pengalaman yang kita alami bersama Yesus masih menghalangi kita untuk menceritakan tentang Yesus? Seperti Yohanes dan Rasul Yohanes dan Petrus ini, nggak ada yang bisa ngalangin mereka. Mereka nggak bisa nggak bercerita tentang Yesus. Artinya apa? Orang Kristen yang sungguh-sungguh adalah orang Kristen yang penuh dengan antusias dan semangat untuk jiwa-jiwa. Petrus dan Yohanes, dia nggak mau diblokir, dia nggak mau dihalang-halangi untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang. Ini orang Kristen sejati. Ini ciri-ciri orang Kristen yang benar. Mereka nggak bisa dihalangi untuk menyampaikan firman Tuhan. Mereka nggak bisa dihalangi untuk menceritakan dengan kebaikan Tuhan. Hari ini, kita ini orang Kristen masih takut mengabarkan Injil. Ya, nggak usah cerita kita mengabarkan Injil kepada orang yang lain agama kita deh. Mengabarkan Injil kepada orang keluarga kita deh. Masih takut. Artinya kita dipertanyakan Kristenan kita itu seperti apa. Orang Kristen seperti Petrus dan Yohanes ini, mereka itu penuh dengan semangat dan antusias untuk mengabarkan Injil. Hari ini kita punya nggak semangat dan antusias untuk ngabarin Injil? Katanya orang Kristen, katanya hidupnya ada di dalam Kristus. Kan wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kan wajib melayani dan memberitakan Injil. Amin. Itu yang harus jadi milik kita. Antusias, semangat. Bukan cuma antusias semangat yang tak ada artinya, tapi semangat dan antusias untuk jiwa-jiwa. Udah berapa jiwa kita ajak untuk bertemu dengan Yesus? Kalau kita bilang kita ini orang Kristen, sudah berapa orang yang kita ajak ke gereja? Masih banyak bangku kosong. Bangunan ini masih bisa diluasin untuk orang-orang datang ke sini bertemu dengan Yesus melalui hidup kita. Semangatnya mana? Jadi orang Kristen, bawa jiwa nggak? Yang orangnya ada orang di luar sana, ditanya, Bapak, Ibu, agamanya apa? Kristen. Gerejanya di mana? Tuh di situ tuh yang besar itu. Tiap minggu gereja Pak? Enggak Pak, udah 2 tahun. Nah orang-orang seperti itu kita perlu bicara dengan mereka dengan antusias, dengan semangat bahwa mereka untuk kembali bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Saya nggak bilang bahwa mereka untuk datang ke gereja ini, enggak. Kita nggak boleh bawa cuma orang ke sini. Tapi kalau mereka mau ke sini terserah. Tapi mereka tuh harus berjumpa dengan Kristus. Mereka udah lama nggak gereja nih. Itu namanya jiwa-jiwa yang terhilang. Jiwa-jiwa yang seperti ini kita perlu tarik tuh. Pak, ikut Yesus itu benar bagus. Saya ngalamin. Saya antusias ngikut Yesus. Saya antusias mau bawa Bapak untuk bertemu dengan Tuhan. Itu orang Kristen. Ciri-ciri orang Kristen seperti itu. Bukan hanya sekedar pakai baju batik hari Minggu pergi ke gereja, nyanyi-nyanyi tepuk tangan, bukan gitu. Orang Kristen yang sejati harus punya semangat dan jiwa bergelora untuk bawa jiwa-jiwa. Ayo Bapak Ibu yang kita ini orang Kristen yang sudah lama. Jangan hilang semangat kita. Kita harus kobarkan semangat kita untuk bawa jiwa. Kita tahu nih ada keluarga yang belum yang udah lama nggak ke gereja, yang udah lama nggak datang beribadah. Kita punya hati untuk datang, semangat untuk datang. Ngajak dia, bahwa dia untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita nggak tahu, tiap minggu kita ajak,
Minggu ini dia datang mungkin dia nggak dapat apa-apa. Minggu datang dia mungkin masih biasa-biasa saja. Tapi satu hari percaya deh, firman Tuhan yang ditaburkan nggak akan sia-sia. Saya dulu juga datang ke gereja, ya cuma sekedar datang. Tapi saya nggak nyangka kalau hari ini saya bisa berdiri di sini dan memotivasi dan menyampaikan firman Tuhan bagi Bapak. Kenapa? Saya ngalamin Tuhan. Saya ngalamin kasihnya Tuhan. Saya tahu Tuhan tuh begitu baik sama saya. Sampai ya saya nggak bisa kalau saya nggak cerita tentang kasih Tuhan pada orang. Saya nggak bisa nggak menceritakan apa yang saya dapat dari Tuhan, perlindungan yang saya dapat dari Tuhan kepada orang. Ada kesempatan buat menyampaikan kebenaran firman, suara Tuhan saya akan sampaikan di mana aja gitu loh. Sekarang kalau bisa di rumah kita ada yang lain agama, ada nggak kita punya antusias bercerita? Nggak usah bilang ngajak kita cerita tentang Kristus, dia cerita menunjukkan hidup kita yang berdampak itu buat orang itu, sehingga dia bisa bilang nyonya saya, Tuhan saya hebat, Allahnya hebat, nggak kayak Allah saya. Kita bisa bercerita seperti Eliezer itu, seperti hambanya. 3 hal. Pertama tadi melakukan firman. Yang kedua, hidup yang berdampak. Yang ketiga, semangat dan antusias bagi jiwa-jiwa. Kita rasakan kasih Tuhan. Ya. Kita rasakan apa yang Tuhan telah nyatakan untuk kita. Pasti saya percaya di sini banyak sudah ngalamin mujizat Tuhan. Entah itu sakitnya disembuhkan, ya. Pada saat lagi bokek tiba-tiba ada berkat dari Tuhan. Pasti kita pernah ngalamin hal-hal seperti itu. Ya. Pada saat sepertinya udah nggak ada jalan keluar, totonya ada yang buka jalan buat kita. Saat kita lagi nganggur, tiba-tiba ada tawaran bekerja. Saya yakin ada yang ngalamin hal-hal seperti itu. Ya, nah kita lihat lagi satu contoh lagi. Paulus tahu kan? Rasul Paulus, dia tadinya adalah orang yang mau menganiaya jemaat. Ya, dia minta surat dari Mahkamah Agama, surat izin untuk membunuh dan menyiksa orang Kristen. Dia bawa surat itu bersama dengan temannya, mau pergi ke Damsyik kayak masalah ya, mau pergi ke sana untuk menangkapin orang Kristen dan menganiaya orang tersebut. Nah di tengah jalan, Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus dalam bentuk cahaya. Karena pertemuan itulah Yesus menyatakan diri kepadanya dan dia menjadi buta selama beberapa hari dan dia dituntun ke rumah satu orang di daerah situ. Terus Tuhan menyuruh satu hamba Tuhan untuk datang mendoakan dia dan akhirnya setelah didoakan, Paulus matanya jadi bisa melihat kembali. Pada saat Paulus matanya dipulihkan, apa yang dilakukan Paulus? Yang pertama dilakukan Paulus, ya. Di Kisah Rasul 9 ayat 19 dan 20. Kisah Rasul 9 ayat 19 dan 20. Nah, saya bacain buat kita semua. Dan setelah ia makan, ia ini Paulus. Dan setelah Paulus makan, pulihlah kekuatannya. Ya, waktu itu namanya bukan Paulus, masih Saulus. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah segera setelah dia dipulihkan matanya, saat dia sudah melihat, dia sudah makan. Beberapa hari kemudian yang dilakukan apa? Ngabarin Injil, ceritakan tentang Yesus anak, ceritakan perjumpaan dia dengan Yesus yang luar biasa yang buat dia buta itu. Di mana? Di rumah-rumah ibadah. Kemana-mana dia jalan keliling Asia untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, itu yang dilakukan oleh orang Kristen yang sejati. Itu ciri-ciri orang Kristen sejati. 3 hal, ya, melakukan firman, ya, hidup yang berdampak dan semangat yang berkobar-kobar menyala-nyala untuk jiwa-jiwa akan diselamatkan. Saya cerita sedikit untuk menutup renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Oh ya, saya belum kenalan ya sama Bapak Ibu ya, mohon maaf ya, apa-apa ya terakhir aja ya. Ya, biar agak santai sambil minum. Saya namanya Herman. Saya dari orang Tionghoa, dari Kalimantan Barat. Orang He. Ada orang Chinese di sini?
Oma, orang Chinese ya? Oke. Saya dari Kalimantan, saya Chinese, saya marganya Yap. Ketika saya di di Kalimantan, di kampung halaman saya, di sana banyak orang Chinese itu masih belum percaya pada Tuhan Yesus. Masih banyak orang Chinese yang nggak percaya Yesus. Mereka kepercayaannya adalah Konghucu, mereka pergi ke kelenteng, sembah-sembah dewa-dewi. Tapi saya bersyukur ketika kami ada di kampung halaman di daerah Kalimantan Barat, untuk ketika kami masih orang tua masih di pedalaman, misionaris sudah datang ke kampung kami untuk mengabarkan Injil dan sudah ada gereja dibangun di situ. Nah, dari situlah orang tua kami yang tadinya juga sama seperti orang tua yang ada yang masih beragama Konghucu yang belum percaya Tuhan Yesus, disitulah melalui misionaris itu kami menjadi keluarga yang percaya. Kakek saya yang adalah salah satu juga waktu dia belum bertobat itu dia kayak ketua perkumpulan barongsai seperti itu. Nah, itu juga jadi orang Kristen. Semua ditinggalin. Sesembahan yang ada di rumah, yang rumah-rumah kecil merah itu, pernah lihat kan rumah-rumah kecil merah itu semua ketika menurut cerita orang tua saya waktu itu mereka terima Yesus, semua itu dibakar dan didoakan dibakar dan dibuang. Nggak ada lagi di dalam rumah kami. Kami menjadi keluarga Kristen. Dari keluarga papa saya, kakek saya dan dari keluarga pihak papa saya itu rata-rata semua jadi orang Kristen. Satu keluarga besar jadi orang Kristen. Tapi dari keluarga mama saya, hanya mama saya saja yang jadi orang Kristen. Tante-tante saya yang dari pihak mama saya, om-om saya yang dari pihak mama saya, kebanyakan mereka belum jadi orang Kristen dan masih percaya dengan kepercayaan mama mereka. Dan kami tahu kehidupan mereka itu dulu itu seperti apa. Mereka berjudi, mereka setiap Imlek tanggal 1 dan tanggal 15 mereka pergi sembahyang, ya kan? Dan mereka tuh sudah lama percaya pada kepercayaan seperti itu. Bagi kami untuk untuk cerita tentang Yesus ke mereka itu kayaknya sulit ya. Karena kami juga orang Kristen kan, masih baru dan mereka juga sudah lama jadi orang itu kan. Jadi di dalam pikiran kami sebagai orang Kristen itu sulit tuh menyampaikan firman ke mereka. Ya, mereka sudah punya kehidupan mereka sendiri segala macam. Nah, singkat cerita, kami semua sudah besar, kami semua pergi merantau. Saya dan saudara merantau ke Jawa sini, ke Jakarta sini. Kami sudah pergi mana? Mereka juga keluarga mereka juga pergi merantau. Karena waktu kecil kami sering ketemu kumpul keluarga itu. Satu hari, kami ketemu lagi di sebuah acara kedukaan. Saudara-saudara yang dari mama ini datang. Kumpulah kami di acara kedukaan dan kami reuni lah istilahnya. Dari saat ngobrol-ngobrol itu, salah satu kakak kami sepupu saya dia bilang gini, oh saya selama ini saya pergi ke luar negeri katanya, saya ke Taiwan, saya cari kerja di situ. Dia perempuan pergi merantau ke Taiwan, dia cari rezeki lah di situ untuk kehidupannya dia. Dan selama di Taiwan ini dia kan perginya secara ilegal. Akhirnya dia ditangkap sama otoritas di sana dan dia dipenjarakan. Dia akhirnya dideportasi. Sebelum dia dideportasi, dia sempat cukup lama ditahan di penjara itu, cukup lama. Dan di penjara itulah sepupu kita ini bertemu dengan Yesus. Dia lagi dalam keadaan sedih, dalam keadaan tidak tahu harus berbuat apa karena dia takut. Dia ditangkap oleh otoritas di sana dan dia mau dideportasi dan dia penjara cukup lama juga di situ. Disitulah dia bertemu Yesus. Dan disitulah dia terima Yesus. Dari situ dia terima Yesus dan dia cerita ke saudara-saudara kandung dia yang ada di sini di Indonesia. Ternyata saudara-saudara sini juga sudah mulai percaya Yesus. Dan akhirnya keluarga ini semua nih, keluarga dari pihak mama saya ini semua, itu jadi orang Kristen satu keluarga itu. Bahkan sudah ikut melayani di gereja segala macam. Pada saat dia datang, kita ketemu di kedukaan itu, dia cerita tentang pengalamannya dia, bersaksi tentang bagaimana dia terima Yesus gitu kan. Di akhir dari cerita itu dia keluarin satu kalimat yang terus saya ingat sampai hari ini. Dia sambil bercanda dia ngomong gini, kalian ini ya, kamu dia tunjuk ke saudara-saudara saya dan saudara-saudara. Kalian ini ya jahat. Kenapa? Kalian tahu ikut Yesus itu baik. Kenapa dia pernah cerita ketika kecil? Kalian ini ya jahat. Dia ngomongnya sih dengan tertawa, dengan bercanda. Tapi bagi saya kalimat itu adalah sebuah tamparan.
dan saudara-saudara. Dia bilang, kalian ini jahat. Kalian ini tahu ikut Yesus itu enak, tapi kalian tidak pernah cerita sama kita-kita. Apa yang saya alami, ya walaupun dia ngomong gitu cuma bercanda sama saya, ya, tapi saya ngerasa, aduh Tuhan, ini teguran buat saya. Selama kami ada bersama-sama dengan mereka ketika kami masih di kampung halaman, kenapa kita nggak pernah cerita Yesus kepada mereka? Kenapa mereka harus ngalamin berjumpa dengan Yesus itu di sana gitu? Mereka nggak pernah dengar tentang Yesus dari kami gitu. Dan mereka dengar Yesus ketika mereka pergi. Memang sih itu jalan hidup mereka. Tapi ini kalimat ini itu menyadarkan saya. Ketika ada kesempatan, kenapa kita tidak cerita Yesus? Jadi bersyukur loh dia ketemu Yesus di penjara di Taiwan. Coba kalau dia nggak sempat ketemu Yesus dan dia dipanggil Tuhan. Terus dia bilang, kamu jahat ya yuk. Kamu nggak pernah cerita-cerita kalau ikut Yesus itu baik. Padahal kamu jadi pendeta loh. Padahal kamu jadi pengabar Injil loh. Ini saya sampai masuk nggak diterima nih di sana gara-gara kamu bercerita. Kamu tiap hari nggak mainnya sama saya. Nah ini sebuah ilustrasi cerita pengalaman saya sharekan ke Bapak Ibu semua. Kalau bisa jangan ngalamin seperti yang saya alamin. Kalimat itu menyakitkan, saya membekas di hati saya. Tapi jadi sebuah kesaksian. Saya ingin kita itu mulai hari ini jadi orang Kristen yang benar-benar. Ya, jangan sampai nanti satu hari orang ngomong keluarin kalimat seperti itu ke kita. Jahat dulu. Ikut Yesus enak kan Pak? Enak nggak Pak? Ikut Yesus? Cerita dong Pak. Masa kamu Bapak nggak pernah cerita yang enak-enak ke orang? Ceritanya nggak enak dulu, ya kan? Ceritanya enak dong, ya kan? Semua orang pasti mau dengar yang enak. Ada yang nggak mau cerita? Nggak apa tuh orang dengar? Ini kalau Bapak ini datang pasti dia curhatnya tentang ini lagi. Bosen. Kita mau cerita tentang yang enak, orang pasti senang dengarnya. Ikut Yesus enak. Antusias sampaikan kebenaran. Oke? 3 hal ya. Udah hafal semua? 1. Yang kedua, hidup dampak. Yang ketiga, semangat bagi jiwa-jiwa. Bawa jiwa bagi Tuhan. Bukan melayani ya. Semangat bawa jiwa. Yang saya tekankan ini bawa jiwa kepada Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Oke? Itu saja firman Tuhan siang hari ini. Saya sama Bapak Ibu nggak beda. Masih belajar juga. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat itu di jalanan tuh suka ada mobil yang tulisannya belajar. Saya juga punya di belakang. Sama, kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar jadi orang Kristen yang memuliakan Tuhan, jadi orang Kristen yang mempunyai ciri-ciri sebagai ciri-cirinya Kristus, ya, yang hidup sama seperti Kristus telah hidup. Oke? Nah, amin firman Tuhan. Boleh kita nyanyi satu lagu? Mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu. Apa? Dia lagi lihat contekannya. Nanti yang sudah tahu lagunya nyanyi yang keras, yang belum tahu lagunya nyanyi lebih keras. Kartunya aja. Mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Nyanyikan pujian sekali lagi, aku mau sepertimu Yesus. Bapak Ibu, nyanyikan pujian ini
seperti Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senajanku, memuliakan nama-Mu, Memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian yang baru saja kami naikkan kepadamu adalah bentuk pengungkapan hati kami yang sesungguhnya di hadapan-Mu. Biarlah apa yang keluar dari mulut kami adalah benar pengakuan kami bahwa kami ingin seperti Engkau, Yesus. Karena firman-Mu berkata, jika barang siapa berkata bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kami mau hidup seperti Kristus telah hidup. Itulah pujian kami. Kami mau seperti Kristus. Kami tidak mau hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, orang Kristen seperti pada umumnya, tapi kami mau menjadi orang Kristen yang mempunyai ciri-ciri Kristus dalam hidup kami. Kami mau menjadi orang Kristen yang menampakkan karakter Kristus dalam hidup kami. Kami belajar hari ini bahwa untuk menjadi seorang Kristen yang sejati, yang benar-benar, yang sungguh-sungguh, kami harus menjadi pelaku firman. Kami harus mempunyai hidup yang berdampak bagi lingkungan kami. Dan kami harus punya semangat yang berkobar-kobar bagi jiwa-jiwa. Pagi hari ini Tuhan, setelah kami mendengar firman ini Tuhan, kami tidak ingin firman ini berlalu begitu saja. Kami mohon Tuhan, Engkau materaikan firman ini ke dalam hati kami. Dan hari ini juga, kami semua mendengar firman Tuhan. Kami ingin kembali mengambil komitmen untuk menjadi orang Kristen yang sejati, yang mempunyai ciri-ciri yang seperti kami pelajari hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, saya menantang saudara-saudara yang pagi hari ini telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Yang dalam hati saudara berkata, Tuhan, saya mau punya hidup yang punya ciri-ciri seperti Kristus. Saudara-saudara taruh tangan saudara di dada. Kita sama-sama berdoa. Yang mau komitmen bahwa saya mau punya hidup jadi orang Kristen yang benar. Saya mau punya hidup jadi orang Kristen yang punya ciri-ciri. Mau melakukan firman, mau punya hidup berdampak, dan mau punya semangat yang menyala-nyala untuk jiwa-jiwa. Taruh tangan di dada. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih. Bapa yang baik, Bapa dalam surga, Engkau telah hadir bersama-sama kami dalam ibadah hari ini, dan Engkau telah melihat tangan-tangan yang telah diletakkan di atas dadanya. Inilah bentuk wujud bahwa kami berkomitmen, kami menjauh menjadi orang-orang Kristen yang sejati, orang-orang Kristen yang memiliki hidup seperti Kristus telah hidup. Kami mau menampakkan ciri-ciri kami mau menjadi orang-orang yang melakukan firman, yang hidupnya berdampak dan bersemangat bagi jiwa-jiwa. Biarlah kau memperhatikan setiap kami yang sudah mengambil komitmen ini. Jadikan kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman. Jadikan kami Tuhan menjadi orang-orang Kristen sejati. Biarlah firman ini tidak sia-sia dalam hati kami. Berkati kami semua, materaikan firman Tuhan ini dalam hati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan mulai hari ini Tuhan, tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi semua. Serahkan kembali. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih buat Pak Herman yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati pelayanan keluarga dan juga anak-anak. Terima kasih Bu Lia yang boleh kami Bapak. Terima kasih Tuhan semua berkati. Baik Bapak Ibu, siapa yang diberkati dengan firman Tuhan hari ini? Haleluya, puji Tuhan. Saya dulu, kita bukan hanya pendengar yang setia, ya. Jangan menjadi pendengar yang setia, tetapi juga menjadi pelaku yang setia. Amin. Puji Tuhan, terima kasih.
Tuhan banyak, terima kasih firman Tuhan yang luar biasa. Ya, terus lakukan firman Tuhan, hidup yang berdampak, dan kita mau melayani jiwa-jiwa. Karena masih banyak lagi yang mungkin mereka mengaku sebagai Kristen anak Tuhan, tetapi mereka tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, puji Tuhan, dengan penuh sukacita kami menyambut Bapak Ibu jemaat yang setia hadir dalam ibadah minggu di GBI Lewi Karanganyar di tempat ini. Kami juga menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini untuk beribadah. Saya melihat ada Pak Mangunsong, ya ada Pak Toto. Terima kasih ya Pak. Tuhan Yesus memberkati. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ya. Ada Pak Mangunsong di belakang. Terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati. Dalam beribadah supaya ini bukan perjumpaan kita yang pertama, tetapi untuk selanjutnya. Puji Tuhan. Kegiatan sepanjang minggu ini, hari Selasa, KUL 1, 2, dan 3 ya diundang untuk acara ucapan syukur di keluarga Bapak Pandiangan Boru Pardosi, untuk acara ucapan syukur daripada adik kita Freddy Andreas Pandiangan untuk ulang tahun dan keempat tahun. Kemudian hari Rabu ada Rabu Ceria seperti biasa jam 4 sore di tempat ini. Lalu sorenya ada juga undangan ucapan syukur dari keluarga Bapak Sitorus. Ya, karena memang harusnya hari Jumat, tapi kemarin informasi masih hadir tidak hadir, minta hari Rabu. Memang ulang tahunnya hari Kamis kan, tapi papanya adanya hari Rabu. Kalau kata Pak nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, puji Tuhan. Jadi hari Selasa ada ucapan syukur dari keluarga Bapak Pandiangan. Hari Rabu ada dari keluarga Pak Sitorus, boleh. Kalau ada yang mau hari Kamis cuma 1 silahkan mendaftar. Puji Tuhan. Ya, kemudian hari Sabtu ada Junior Church dan juga ada ibadah KUL 1 tetap ada di gereja, Bapak Ibu. Hari ini sebenarnya kita ada rapat, ya, tapi tetap harus berjalan kayaknya. Ya. Yang berulang tahun minggu ini masih ada adik Revan Simanjuntak tanggal 27 September, adik Kamorlina Sitorus tanggal 29 September. Ya, puji Tuhan, selamat menjelang ulang tahun. Dan selamat ulang tahun buat adik kita Freddy Andreas Pandiangan kemarin hari Sabtu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan untuk janji iman renovasi tempat ibadah kita yang ada di Blok E nomor 11 sampai hari ini terkumpul 4.200.000. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus luar biasa. Dan Bapak Ibu yang rindu masih tetap akan membuka lowongan untuk janji iman. Ya, tidak ditutup lowongan untuk janji iman, silakan Bapak Ibu. Kalau memang sudah memberi, masih ingin memberi, tidak ditutup juga. Dana yang sudah masuk itu untuk renovasi ada 2.550.000. Ya, kita terus berdoa supaya Tuhan berkati tempat yang kita sudah miliki, yang Tuhan sudah anugerahkan buat kita, untuk kita lebih lagi. Ya, tadi kan hambanya katakan kalau ini penuh kita masih bisa ke kanan melebar. Kalau di sana ke kanan mau ke kiri mau kemana boleh, ya, karena kita sudah punya sendiri. Puji Tuhan, terus berdoa karena setiap bulan juga kita harus membayar cicilannya, terus berdoa ya supaya Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang rindu untuk penyerahan anak juga baptisan dan konseling dapat menghubungi gembala di tempat ini, Bapak Ayub Konsumat. Puji Tuhan. Untuk minggu depan kita ada perjamuan kudus. Bapak Ibu yang hadir tempat ini yang hari ini, kami rindu minggu depan boleh bersama-sama dengan kita untuk perjamuan kudus yang akan dilayani oleh hamba Tuhan dari GBI Lewi Bumi Bekasi Baru dari Awalumbu. Puji Tuhan, itu saja yang menjadi pengumuman kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya serahkan kepada Ibu Rizka Ayu. Puji nama Tuhan. Shalom. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Nya. Bapak dan Ibu diberkati Tuhan. Kami di sini semua semakin diberkati oleh firman yang Bapak berikan tadi. Terima kasih Bapak. Kita angkat satu lagu pujian kita yang tadi. Ku mau seperti Yesus. Haleluya. Yesus,
Seperti-Mu Yesus, yang buka kasar-Mu, dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, Tuhan, kami mau seperti-Mu Bapa, yang selalu Tuhan menggenapi setiap janji-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini Bapa. Buat hari yang indah telah Kau berikan kepada kami Bapa. Di mana kami Tuhan masih ada sampai saat ini. Itu bukan karena kuat dan gagah kami Bapa, melainkan karena kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Kuasa-Mu yang mengalir atas kami Bapa, hingga kami dapat berdiri di tempat ini Bapa, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan menaikkan Bapa, Doa adalah syafaat kami Tuhan. Kami berdoa Bapa buat firman-Mu yang hari ini yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Doakan kami Tuhan mengikuti setiap firman yang telah disampaikan oleh hamba Bapa, melakukan firman-Mu Bapa, seperti mengasihi, mengampuni sesama kami Bapa, baik mengampuni musuh kami Bapa maupun siapapun itu Bapa. Ajar kami lebih lagi Tuhan, agar kami tetap terus menjalankan kebenaran firman-Mu ini Bapa, hidup yang berdampak Tuhan, serta meraih jiwa-jiwa lebih lagi Tuhan. Engkau yang menggenapi itu Bapa, kami tahu Tuhan, tanpa-Mu Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu Bapa, Bapak Herman dan istrinya Tuhan. Kau yang memberkati pelayanannya Bapa, Kau berkati usaha mereka Bapa, Kau berkati pekerjaan mereka Bapa, Kau berkati anak-anak mereka Tuhan, mereka anak-anak yang tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang hormat kepada kedua orang tuanya Tuhan. Biarkan Tuhan keluarga ini lebih lagi diberkati Bapa, pelayanannya lebih lagi Tuhan diberkati Tuhan. Kau yang membungkus hamba ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kau jauhkan dari hamba ini mara bahaya Tuhan, apapun itu Tuhan. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya Kau ada bersama dengan hamba ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara Tuhan. Kau yang membebaskan bangsa ini Bapa. Kau tahu bangsa ini Bapa saat ini Tuhan, dalam perekonomian Tuhan maupun dalam politik Tuhan. Engkau yang mengangkat Tuhan setiap kesusahan di bangsa kami Bapa. Berikan kejayaan lagi di bangsa kami Tuhan, agar kami semua dapat hidup damai Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau berkati bangsa ini, Kau jaga bangsa ini, Kau rawat bangsa ini Tuhan. Kau berkati pimpinan kami Bapak Insinyur Joko Widodo dan serta wakilnya Tuhan. Berikan dia hikmat, berikan dia pemikiran yang luas Tuhan, berikan dia kesabaran Bapak. Kami tahu Tuhan bangsa kami saat ini Tuhan mengalami goncangan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan saat kami menyerahkan setiap semua permasalahan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kau siap mengatur seluruhnya Tuhan menjadi lebih baik Bapak. Kami berdoa Bapak buat pertobatan Bapak, buat jangkauan jiwa-jiwa Tuhan. Kami percaya Tuhan ada jiwa-jiwa yang akan diselamatkan di bangsa kami Bapak. Ada jiwa-jiwa yang akan datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini Bapak, mengangkat tangan kami Bapak, memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Lebih cepat Tuhan yang memberkati Bapak setiap Bapak Tuhan. Dari pemimpinnya Bapak, mulai dari petinggi yang terendah Tuhan, berikan mereka pemikiran yang luas Tuhan, pemikiran yang baik Bapak, agar dapat mengatur bangsa kami ini Tuhan. Kami juga berdoa Bapak, bahwa pemimpin gereja kami Tuhan, Gembala pembina dan wakil kami Tuhan, pendeta dokter insinyur Nikola Harjo Tuhan, Tuhan ketua PPD Bekasi dan pemimpin kami Tuhan, pendeta Sahalana Inggalan MPH Tuhan, ketua pelayan satu Tuhan, pendeta Buria Tatotong, gembala senior kami Tuhan, pendeta Darmayanto Lawatan MPH, gembala Syuram dan keluarga, pendeta Nuah Ginting Tuhan, terkhusus kami berdoa untuk pendeta kami, Bapak gembala sidang kami di tempat ini Bapak, pendeta Lukas Sumat beserta istri dan anak-anak, kami serahkan hamba ini ke dalam tangan-Mu Bapak, jamah mereka Tuhan, berkati setiap perbuatan mereka Bapak, berkati pelayanan mereka Bapak, untuk membungkus hamba ini dalam tangan-Mu Tuhan.
ya Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan untuk bisa meneruskan pelayanan kami Tuhan. Engkau yang memberkati kami Tuhan. Engkau jauhkan kami Tuhan dari apapun itu problema di dalam pengurusan gereja ini ya Tuhan. Engkau yang memberikan kami hati yang tentram Tuhan. Engkau yang mengikat kami Bapa agar kami terus bersatu hati Tuhan untuk memuji nama-Mu Tuhan, untuk melayani-Mu terus Tuhan. Karena kami percaya bahwa Kau datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami juga berdoa buat jemaat kami Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di luar Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati jemaat kami Bapa, apapun kerinduannya Tuhan, Engkau yang menjadikannya berhasil Tuhan. Kau tahu setiap permasalahan di hati jemaat-Mu Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, saat kami berserah di hadapan-Mu Tuhan, saat kami berlutut di hadapan-Mu Bapa, permasalahan apapun itu Tuhan, kami tahu Bapa, Kau siap mengangkatnya Bapa. Kau akan mengubah permasalahan menjadi kebahagiaan ya Tuhan. Kami juga berdoa Bapa saat ini Tuhan, untuk tempat ibadah kami Bapa yang ada di Blok E. Kami mengarahkan hati kami, memberkati tempat itu Bapa. Bila tempat yang telah Kau pilih untuk kami Bapa, itu menjadi tempat yang permanen bagi kami Bapa. Kami dapat membangun tempat itu sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan. Kami percaya janji-Mu tiada yang mustahil Tuhan. Apapun yang kekurangan bagi tempat itu Tuhan, kami percaya saat kami ada bersama dengan-Mu semua akan terpenuhi Tuhan. Kami percaya itu Tuhan, janji-Mu akan segera digenapi Tuhan. Dan tempat kami yang baru akan segera kami tempati ya Tuhan. Kami serahkan itu semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, buat saat ini anak-anak yang sedang sakit Tuhan. Ini sekarang Bapa ya, adalah dengan Lalu kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kau yang menyembuhkan Bapa setiap bagian yang sakit Tuhan. Kau pulihkan Bapa, Kau angkat segala sakit penyakitnya Tuhan. Kau yang memberkati Bapa agar mereka dapat seperti biasa dan dapat datang ke tempat ini lagi ya Tuhan. Kau angkat setiap sakit yang ada dalam badannya Tuhan. Kami juga berdoa kami yang hari ini Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Kau telah memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ini Tuhan. Biarkan kami pulang nantinya Tuhan mendapatkan kekuatan Bapa dari firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, sehingga kami pulang Tuhan membawa berkat yang begitu banyak Tuhan daripada Bapa. Kami mau sempurnakan doa syafaat kami ini Bapa di dalam doa yang telah Kau ajarkan kepada kami Bapa. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Engkau sudah memimpin jalannya ibadah ini Tuhan, dan kami yakin dan percaya Engkau sudah memberkati setiap kami yang hadir. Dan sebentar lagi umat-Mu akan pulang. Kiranya Tuhan melindungi, menjaga mereka Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Tuhan, supaya mereka boleh kembali di dalam rumah tangga mereka dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, di akhir ibadah ini kami menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu ini kasih Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri, arahkan tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, pertolongan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai siang hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.